Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi khuluqin hasanin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan nikmat sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat menunaikan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada awal khutbah Jumat ini, khatib ingin berpesan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah Jumat sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang tidak hanya sekedar ucapan di mulut, tetapi betul-betul yang dapat kita yakini dalam hati dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mengabadikan 3 jenis binatang kecil dalam Al-Quran untuk nama surat, yaitu An-Naml, semut, Al-Ankabut, laba-laba, dan An-Nahl, lebah. Ketiga binatang ini memiliki karakter dan sifat masing-masing, bagaimana digambarkan dalam Al-Quran, dan patut dijadikan pelajaran bagi umat manusia. Binatang yang pertama ialah semut. Semut memiliki sifat suka menghimpun makanan sedikit demi sedikit tanpa henti-hentinya. Konon binatang ini dapat menghimpun makanannya bertahun-tahun lamanya, sedangkan usianya tidak lebih dari setahun. Ketamakannya sedemikian besar sehingga ia berusaha memikul beban yang lebih berat dari badannya, meskipun sesuatu itu tidak berguna baginya. Lain halnya dengan laba-laba. Sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa sarang laba-laba adalah tempat yang paling rapuh. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah ialah seperti laba-laba yang sedang membangun rumah. Dan sesungguhnya rumah laba-laba ialah selemah-lemahnya tempat kalau mereka mengetahui. Al-Ankabut ayat 41. Sarang laba-laba bukanlah tempat yang aman. Apapun yang berlindung di sana akan disergap dan akan dibinasakan olehnya. Jangankan serangga yang tidak sejenis, jantannya pun setelah berhubungan akan dibinasakan oleh betinanya. Telur-telurnya saat menetas akan saling berdesakan dan bisa saling memusnahkan. Ayat di atas menggambarkan bahwa dalam masyarakat dan rumah tangga ada yang keadaannya seperti laba-laba, rapuh, anggotanya saling tindih-menindih, saling sikut-menyikut, ibu dan bapak dengan anaknya tidak harmonis, pemimpin dan anggotanya saling curiga, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lain halnya dengan lebah. Lebah memiliki insting yang sangat tinggi.
Allah berfirman dalam surat An-Nahl yang artinya, dan Tuhan mewahyukan kepadamu lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah perjalananmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang berguna bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda keesaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan. An-Nahl ayat 68-69. Sarangnya dibuat berbentuk segi 6, tidak segi 5 dan segi 4, agar tidak terjadi yang namanya pemborosan lokasi. Yang dimakannya adalah kembang-kembang dan tidak seperti semut yang suka menumpuk makanannya. Lebah mengolah dan hasil olahannya itulah menjadi lilin dan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Dijadikan sebagai alat penerang serta obat. Lebah sangat disiplin, mengenal yang namanya pembagian waktu, dan segala yang tidak berguna dalam sarangnya akan disingkirkan olehnya. Ia tidak mengganggu kecuali yang mengganggunya. Bahkan kalaupun menyengat, sengatannya dapat menjadi obat bagi manusia. Oleh karenanya, wajar kalau Nabi Muhammad SAW mengibaratkan seorang mukmin yang baik seperti lebah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Masalul mukmini mithlan nahlati, la ta'kulu illa thayyiban, wa la tad'u illa thayyiban, wa in waqas fi syai'in illa taksir." Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang mukmin ialah seperti lebah. Ia tidak makan kecuali yang baik-baik, ia tidak menghasilkan kecuali yang baik-baik, dan bila berada pada suatu tempat, ia tidak pernah merusak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita di dunia ini, sebagaimana contoh-contoh di atas, seringkali diibaratkan sebagai sejenis binatang. Bahkan kalau manusia tidak mengetahui bahwasannya dia memiliki aturan hidup, dalam hal ini petunjuk-petunjuk agama dapat menempatkan posisi manusia lebih rendah daripada hewan, lebih sesat daripada hewan. Sebagaimana dalam firman Allah surat At-Tin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jelas ada manusia berbudaya seperti semut, yaitu suka menghimpun dan mengumpulkan harta dan materi tanpa melihat kebutuhannya, menumpuk-numpuk harta tanpa ada kemanfaatan dalam agama. Tidak sedikit problem masyarakat bersumber dari budaya tersebut. Pemborosan adalah salah satu contoh budaya di atas, yaitu hadirnya berbagai benda yang baru dan menyingkirkan berbagai benda yang lama dan masih dapat digunakan dengan baik. Dapat dipastikan bahwa dalam masyarakat kita ini terdapat banyak semut-semut yang berkeliaran. Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah. Yang berarti banyak muka pada hari itu tertunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, dan diberikan meminum air yang sangat panas. Al-Ghasyiyah ayat 2-5. Menurut riwayat ayat di atas, menunjuk kepada sekelompok manusia
yang dalam kehidupan dunianya melakukan kegiatan yang menjadikan badannya menjadi capek dan letih. Tetapi kegiatan itu tidak didasari oleh agama, yaitu yang bersangkutan lengah dari kewajibannya dalam agama. Mereka menjadi budak harta, tergila-gila dengannya, sehingga melupakan segala sesuatu, sehingga di akhirat mereka masuk ke dalam neraka. Entah berapa banyak pula jumlah laba-laba yang ada di sekitar kita, yaitu mereka yang tidak lagi memikirkan apa, di mana, dari kapan ia makan, tetapi yang mereka pikirkan adalah siapa yang akan mereka mangsa, siapa lagi yang akan mereka tipu, dan bagaimana cara mengambil hak orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula di dalam masyarakat kita, berapa banyak manusia-manusia lebah. Tidakkah lebih banyak manusia-manusia laba-laba dan semut? Manusia lebah itu adalah seorang mukmin yang tidak boros dan tidak suka makan dan mengambil hak orang lain. Yang dimakannya adalah saripati bunga, dan ketika mengambil saripati itu tidak membuat bunga itu rusak dan tidak menjadikannya tidak dapat berbuah. Itulah gambaran seorang mukmin yang baik. Dia tidak memakan makanan yang haram. Dia tidak mengambil barang orang lain seperti mengambil uang negara, yaitu korupsi. Kemudian apa yang keluar dari mulutnya bukan sesuatu yang menyakiti perasaan, tetapi sesuatu yang menyejukkan dan menyenangkan. Dan bila berada pada suatu tempat, dia tidak akan pernah membuat kericuhan dan tidak akan pernah menjadi seorang pengacau, tetapi justru kehadirannya sangat diharapkan oleh orang lain. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, marilah kita merenungkan dan mencontoh sifat-sifat lebah, tidak mencontoh sifat-sifat yang dimiliki oleh semut dan laba-laba, sehingga kita dapat menikmati nikmat kehidupan di dunia ini, lebih-lebih nikmatnya kehidupan yang berada di akhirat nanti yang abadi, yaitu surga. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin sayyidul insi wal bashar. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhan nas, inna Allaha amarakum bi amri bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati kursihi. Faqala ta'ala, wa lam yazal qaila aliman, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna
waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.